Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan kita sampai pada ayat ke-127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wa idh yarfa' dan uzkur, ya, ingatlah dan sebutkanlah atau sebutkanlah kepada mereka tatkala Ibrahim mengangkat meninggikan, yarfa'ul Ibrahimul qawa'id, meninggikan kaidah-kaidah, maksudnya pondasi-pondasi dari Al-Bait, dari Ka'bah. Wa Ismail, dan bersamanya Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka berdua berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini kembali bercerita tentang keutamaan Nabi Ibrahim. Bahwasanya Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Dan ini juga sebagai muqaddimah untuk membantah orang-orang Yahudi yang mereka protes ketika kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Ya, karena kita tahu ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW masih sholat sekitar 16 bulan atau 17 bulan, ya, sekitar cukup lama dalam kondisi sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu ke arah utara. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat dari menghadap Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Ketika itu lantas orang-orang Yahudi protes, ya. Maka sebelum Allah menyebutkan ayat-ayat tentang membantah mereka, Allah sebutkan bahwasanya yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim. Ibrahim alaihissalam nenek moyangnya kaum muslimin, nenek moyangnya Yahudi, ya. Maka Ka'bah adalah suatu hal yang istimewa karena yang bangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di sini Allah mengatakan wa idh yarfa'u. Wa idh maksudnya wadhkur. Sebutkanlah wahai Muhammad. Idh yarfa'u. Allah menggunakan kata fi'il mudhari'. Yarfa'u fi'il mudhari' yang artinya sedang. Ya, disebutlah ketika Ibrahim, ingatkanlah ketika Ibrahim dan Ismail sedang membangun pondasi Ka'bah. Ya, Allah tidak mengatakan dengan menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan past, yang masa lalu. Allah tidak mengatakan dan kisahkanlah kepada mereka dahulu ketika Ibrahim membangun Ka'bah. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan ceritakanlah kepada mereka tatkala Ibrahim sedang, yarfa'u itu sedang membangun Ka'bah dan bersama Ismail. Jadi seakan-akan kisah tersebut hadir di hadapan mereka. Ya, di hadapan mereka bagaimana Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Ka'bah. Taib, di sini Allah menggunakan lafal yarfa'u, mengangkat atau meninggikan pondasi Ka'bah. Berarti seakan-akan pondasi sudah ada. Karenanya para ulama khilaf tentang siapa yang pertama kali membangun pondasi Ka'bah. Ada yang mengatakan yang bangun pondasi Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan malaikat yang pertama kali membuat pondasi Ka'bah. Ibrahim alaihissalam hanya tinggal mengangkat. Ada yang mengatakan Ibrahim yang membangun dia. Intinya, Allah alam bisawab, kita tidak terlalu penting bagi kita siapa yang pertama kali membangun pondasi, tetapi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail sedang meninggikan pondasi Ka'bah, ya, meninggikan pondasi Ka'bah. Dan telah datang dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana Ibrahim akhirnya bertemu dengan Ismail, kemudian dia berkata, wahai putraku, sungguhnya Allah telah merintahkan kau dengan suatu perintah. Ya, hal tu'inuni, apa kau akan bantu aku? Kata Ismail, ya ayahanda, saya akan bantu. Sungguhnya Allah telah merintahkan aku untuk membangun Ka'bah di lokasi ini. Maka ketika itu mereka berdua pun membangun Ka'bah.
dan Ibrahim dan Ismail kerjasama luar biasa, kerjasama ayah dan anak membangun masjid, ya, membangun Baitullah, rumah Allah, membangun Ka'bah. Maka mereka mengangkat batu, kemudian meletakkannya, mengangkat batu, menyusunnya, mengangkat batu, menyusunnya, sampai jadilah Ka'bah. Yang menakjubkan di sini, ketika mereka sedang bangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala mentakdirkan atau mengatakan bahwasanya wahuma yakulan, yaitu mereka membangun Ka'bah, wahuma yakulan, mereka berdua sambil mengucapkan. Jadi Rabbana taqabbal minna ini adalah hal, kondisi mereka. Seakan-akan takdirnya wa idz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu wa huma yaqulani Rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim dan Ismail sedang membangun Ka'bah dan mereka berdua sambil berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Ini dalil bahwasanya mereka sambil mengangkat batu, dan ini dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mereka berdua sambil mengangkat batu dan menyusunnya, mereka berdua berdoa. Setiap batu yang mereka letakkan, mereka berharap pahala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Oleh karenanya Wuhaib bin al-Ward ketika membaca ayat ini dia menangis. Sekarang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kenapa dia menangis? Dia berkata, lihat bagaimana Khalil Rahman bana baita Rahman bi amri minar Rahman thumma yakhafu alai taqabbala minhu Rahman. Kekasih Allah, Khalil Rahman Ibrahim alaihissalam membangun rumahnya Allah yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kekasih Allah, membangun rumah Allah, perintah Allah, kemudian dia takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Ibrahim seperti itu, tidak pede dengan amal yang dia lakukan, sementara dia kekasih Allah, ya. Sementara dia sedang membangun rumah Allah, sementara dia di atas perintah Allah, dia tidak pede, dia terus berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Dan setiap batu yang diletakkan dia dengan Ismail alaihi masalam, mereka berdua berdoa. Ini pelajaran bagi kita, jangan terlalu pede. Kita ini siapa? Bukan kekasih Allah. Tidak sedang membangun rumah Allah. Kemudian pede bahwasanya, ya kita husnuzan Allah terima, tapi jangan pede. Kita seorang mukmin antara khauf dan raja, antara berharap dan takut. Takut tidak terima, berharap diterima. Makanya Wuhaib bin al-Ward tadi menangis ketika baca, dia mengatakan, lihat Ibrahim seperti itu, bagaimana dengan kita, ya. Ini dalil bahwasanya seorang ketika beramal saleh hendaknya dia berdoa. Ya Allah, terimalah amalanku. Amalan apapun. Ya Allah, terimalah amalanku. Sebagaimana Ibrahim dan Ismail berdoa, setiap mengangkat batu mereka berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan dari kami. Ini menunjukkan tawadhu'nya mereka berdua, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Padahal mereka adalah para nabi, bahkan Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertawassul dengan nama Allah, innaka antas samiul alim. Karena sungguhnya engkau ya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yaitu mereka bertawassul dengan dua nama Allah ini, As-Sami', Maha mendengar. Dan kalau Allah Maha mendengar doa kami, maka Allah akan mengabulkan. As-Sami' maksudnya di sini adalah Allah Maha mengabulkan. Ya. Allah Maha mengabulkan, ya. Seperti apa namanya? Sami Allahu liman hamidah, misalnya Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya, yaitu dan juga mengabulkan orang yang mohon kepadanya, ya. Jadi As-Sami' sini maksudnya Allah Maha mendengar, yang melazimkan Allah Maha mendengar, Allah mengabulkan permohonan hambanya, dan permohonan kedua hamba yang soleh ini adalah agar diterima amal solehnya. Al-Alim, yaitu Allah mengetahui apa yang kami lakukan. Maha mengetahui ilmu Allah maha luas, Maha mengetahui segala sesuatu, dan mengetahui apa yang sedang kami kerjakan. Apa yang sedang kami kerjakan, Allah mengetahui. Ya. Dan ini mereka bertawassul dengan nama-nama Allah. Oleh karenanya seorang ketika berdoa, dia bertawassul di antara sunnah adalah dia bertawassul dengan nama yang sesuai dengan apa yang dia mohon, ya. Taib, jadi di antara faedah kalau kita beramal soleh berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan jangan pede bahwasanya amalan kita pasti diterima, tetapi ada kekhawatiran. Dan ini sama kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala,
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang dalam surat Al-Mu'minun, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati-hati mereka merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini dibacakan, Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun?" Ya. Apakah orang-orang yang ketakutan ini atas apa yang telah mereka lakukan? Yaitu orang-orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang bermaksiat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yabnata siddiq. Allah berfirman dalam ayat ini, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka takut. Aisyah menyangka mereka takut karena bermaksiat. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yabnata siddiq. Tidak demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi humul ladzina hum yusallun wa yasumun, ya, wa yatasaddaqun, mereka bersalat, mereka berpuasa, mereka bersedekah. Tsumma yakhafuna alla yataqabbala minhu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman tidak pede, ya. Ya, tidak pede. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika akan meninggal dunia, ada seorang datang muji-muji dia. Ya Umar, engkau sahabat Nabi, engkau begini, Nabi memuji banyak. Maka Umar hanya berkata, kafafan la li wala alayya. Aku hanya berharap impas. Tidak mendukungku dan juga tidak menjatuhkan aku. Ya. Jadi Umar tidak pede. Iya benar-benar yang kau katakan benar. Aku telah dijamin oleh Nabi masuk surga. Akulah ini. Tidak. Ini orang soleh seperti itu. Jadi mereka tidak bangga dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada ujub. Mereka merasa apa yang mereka lakukan ini jauh daripada yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasa apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW setelah melakukan amal soleh sering beristighfar. Habis sholat langsung astagfirullah. Ya. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, dia berdoa, ya Allah terima aku. Karena dia tahu bahwasanya dia tidak bisa seorang beribadah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang pede dengan apa yang dia lakukan. Meskipun Anda mungkin sudah bangun masjid, meskipun Anda sudah bersedekah, mungkin Anda sudah berdakwah, meskipun Anda memiliki ilmu yang luar biasa, jangan pede. Seorang jangan ujub dengan amal yang dia lakukan. Dia tidak tahu amal diterima atau tidak. Jadi kalau kita sudah beramal saleh jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Mereka berdua melanjutkan doa mereka, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami ummatan muslimatan lak. Umat yang tunduk kepada Engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka anta tawwabur rahim, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat, Engkau Maha penyayang. Ini ayat berikutnya, mereka berdoa, melanjutkan doa mereka setelah mereka beramal saleh. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Rabb kami, jadikanlah kami dua orang Islam kepada Engkau. Ya. Coba perhatikan di sini. Mereka berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, artinya Rabbana waj'alna, jadikanlah kami berdua. Siapa kami berdua? Maksudnya Ibrahim dan Ismail. Muslimaini laka, dua orang Islam yang Islam kepadamu. Perhatikan di sini. Di sini Nabi Ibrahim dan Ismail meminta agar menjadi orang Islam. Timbul pertanyaan, apakah mereka belum Islam sebelumnya? Mereka sudah Islam. Terus ini laka, kepadamu, maksudnya ikhlas. Jadikanlah kami Islam yang ikhlas. Ya. Jadikanlah kami Islam yang ikhlas.
segala amalan hanya untuk engkau. Segala amal hanya untuk engkau. Hanya untukmu, karena engkau dan karenamu. Ya. Jadi laka ini menunjukkan keikhlasan. Timbul pertanyaan, apakah mereka berdua belum Islam? Jawabannya mereka sudah Islam. Terus kenapa mereka minta untuk Islam? Ada dua tafsiran. Ya. Dua tafsiran. Maksudnya yang pertama agar tasbit wal mudawamah. Ini perkataan Al-Qurtubi, maksudnya agar kami istiqamah di atas Islam. Istiqamah di atas Islam. Yang kedua, dan ini disinggung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, maksudnya tambahan keimanan. Tambahan keimanan, ya. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sudah beriman disuruh beriman. Maksudnya apa? Suruh istiqamah atau suruh tambah keimanan. Ya, ya, suruh istiqamah dan tambah keimanan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi bertakwalah, ya. Wahai nabi bertakwalah. Apa nabi tidak bertakwa? Nabi bertakwa. Terus maksudnya apa bertakwalah? Maksudnya kokohlah dan tambahlah ketakwaan. Tambahlah ketakwaan. Ya, ini jadi intinya mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di antara bentuk tidak pedenya mereka dengan apa yang sudah mereka lakukan yang sangat luar biasa. Ibrahim yang lulus dari segala ujian, mereka tidak pede dan mereka minta untuk istiqomah. Mereka minta untuk istiqomah. Ini orang-orang soleh seperti itu. Ya, kita tidak tahu bagaimana iman kita, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Ya. Lihatlah Ibrahim dan Ismail minta untuk istiqamah dan minta untuk ditambah keimanan, ya. Dan mereka minta keikhlasan. Waja'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami Islam karena Engkau ya Allah. Ya. Kemudian wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah dari sebagian keturunan kami. Ya. Jadikanlah dari sebagian keturunan kami. Ummatan muslimatan lak, umat yang Islam, umat yang Islam karena Engkau. Karenamu, untukmu, ya. Dan yang dimaksud jadi jadikanlah dari sebagian keturunan kami. Kami di sini maksudnya tadi Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail. Jadi doa ini berkaitan dengan bangsa Arab, ya. Karena keturunan Ibrahim dan Ismail, keturunan mereka adalah Quraisy. Kaum Quraisy. Jadi doa ini bukan berkaitan dengan Bani Israel karena Nabi Ibrahim, Bani Israel juga keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi ketika berkaitan dengan kami, yaitu Ibrahim dan Ismail, dan kita tahu yang keturunan Ibrahim dan sekaligus keturunan Ismail adalah kaum Quraisy. Dan di sini perhatikan, Nabi Ibrahim berdoa sebagian, bukan seluruh keturunannya. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwasanya merupakan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak semua keturunan menjadi orang baik, ya. Oleh karenanya sebagian ternyata di antara Quraisy ada yang jadi nabi yaitu Nabi Muhammad SAW, ada yang jadi orang soleh sebagaimana doa Ibrahim, dan ada yang kafir seperti Abu Jahal,
Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Makanya Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan, ya Rabb kami, jadikanlah seluruh keturunan kami. Tapi dia mengatakan, jadikanlah sebagian dari keturunan kami. Karena dia tahu bahwasanya konsekuensi dari hikmah Allah, ada yang kafir, ada yang beriman. Dan benar, di sini akhirnya ada dari umat-umat keturunan Ibrahim dan Ismail, itu orang Quraisy, yang mereka benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana perjuangan mereka, bagaimana sedekah mereka, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu semua Quraisy. Itu semua Quraisy. Utsman bin Affan, Khalid bin Walid, ya semuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya orang-orang Quraisy, hebat-hebat mereka. Ya, dan mereka benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi ada yang hebat-hebat juga kejahatan mereka, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, ya. Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh Quraisy yang bejat, ya. Makanya meskipun mereka keturunan Ismail dan Ibrahim, ya. Ini maksud dari ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Kemudian mereka berdoa juga, wa arina manasikana, wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Manasik di sini ada khilaf di kalangan para ulama, karena manasik jamak dari mansak, dan mansak diambil dari kata nusuk. Dan nusuk ini bisa artinya ibadah, bisa artinya amal saleh, ya. Dan bisa dominan maksudnya adalah pelaksanaan ibadah, bisa jadi artinya sembelihan. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang makna manasikana. Wa arina, tunjukkanlah kepada kami manasikana. Apakah artinya adalah dari nusuk, maksudnya sembelihan, tunjukkanlah kepada kami tempat sembelihan kami, ya. Kapan harus menyembelih hewan di mana misalnya. Ada yang mengatakan maksudnya tunjukkanlah kepada kami manasik haji kami dan kemana kami harus berhaji. Mina, Arafah, Muzdalifah, ya ini tunjukkan, karena mereka tidak tahu cara berhaji. Ada yang mengatakan wa arina manasikana, maksudnya Allah tunjukkanlah kami cara beribadah. Kami ingin cara beribadah yang lebih dari yang lebih benar bagaimana, tunjukkanlah kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya manasikana sini ada khusus, maksudnya berkaitan dengan pelaksanaan haji. Wa arina manasikana, ya, karena secara umum mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diartikan secara umum makna ibadah, tapi maksudnya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bagaimana tata cara manasik haji kami, kemana tempat-tempat ibadah haji kami, tunjukkanlah kepada kami. Maka Allah mengajarkan Ibrahim dan Ismail tentang cara berhaji. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Ini di antara bentuk tawadhu'nya Ibrahim dan Ismail. Ya. Mereka tidak merasa bahwasanya mereka bisa beribadah dengan baik, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentu ibadah sangat sempurna. Tetapi jika dibandingkan dengan keagungan Rabbul Alamin, mereka mengatakan kami pasti ada melakukan kekurangan, pasti ada kesalahan. Maka mereka langsung sambung dengan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Wa tub alaina bisa maknanya terimalah taubat kami ya Rabb, dan bisa maknanya ya Rabb, ilhamkanlah kami untuk bertobat jika kami melakukan kesalahan. Ilhamkanlah kami untuk bertobat jika kami melakukan kesalahan. Innaka anta tawwabur rahim. Kembali lagi mereka kemudian bertawassul dengan nama Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Ya Allah, Engkau adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat dan Maha mengilhamkan kepada hamba-hambamu untuk bertobat. Ar-Rahim, dan Engkau Maha penyayang. Yaitu terimalah amalan ibadah kami punya kekurangan. Kalau kami punya kesalahan, terimalah taubat kami. Ini menakjubkan. Saya kalau renungkan doa ini, bagaimana doa Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang jauh dari namanya ujub, jauh dari namanya pede, ya. Mereka ingin diberi taufik untuk beramal soleh. Bagaimana cara berhaji yang benar? Berilah petunjuk kepada kami dan terimalah taubat kami. Apakah mereka bermaksiat? Jawabannya tidak. Mereka tidak bermaksiat. Tapi mereka tahu bahwa ibadah yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keagungan Rabbul Alamin, tidak sesuai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang begitu banyak. Sehingga mereka mengatakan tubu alaina. Ya, innaka anta tawwabur rahim, sungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Sungguh menakjubkan ketika digandengkan nama Allah At-Tawwab dengan Ar-Rahim. Seperti Al-Ghafur dan Ar-Rahim, banyak dalam Al-Qur'an. Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Agar kita tidak suudzon kepada Allah, agar kita tahu Tuhan kita ini benar-benar Maha menerima taubat. Agar kita tahu bahwasanya Tuhan kita benar-benar sayang kepada kita meskipun kita dalam kondisi berdosa.
Kita kalau kembali kepada Allah, Allah akan terima. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka tahu bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya. Allah Maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita kembali kepada Allah, ingat Allah Maha Penyayang. Kita tidak sedang minta maaf kepada seorang raja yang mungkin keras dan tegas. Ya. Kita tidak sedang minta maaf kepada kakak kita, adik kita yang mungkin kita punya kesalahan, dia marah sama kita. Kita tidak sedang minta ampun kepada teman kita yang mungkin tersinggung, yang mungkin dia maafkan dengan kemarahan. Ya, bahkan kita tidak sedang minta maaf kepada ibu kita, bapak kita yang mungkin kalau kita melakukan kesalahan kita minta ampun, minta maaf, mungkin dia maafkan tapi dengan kemarahan. Ya, mungkin dia maafkan dengan omelan. Kita sedang minta ampun kepada Rabbul Alamin yang At-Tawwabur Rahim, yang Maha Penerima Taubat, Al-Ghafur, Maha Mengampuni, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Oleh karenanya digabungkan antara At-Tawwab dan Ar-Rahim ini sesuatu yang menakjubkan. Allah Maha Penerima Taubat di antaranya karena Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ada hambanya yang salahnya sebesar apapun, kalau kembali kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Baik, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa ya dengan Nabi Ismail alaihissalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul. Utuslah di tengah-tengah mereka. Ya. Utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa dari nenek moyangku Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa ini dan dikabulkan. Ya, wa busyra Isa, dan aku adalah kabar gembira daripada Isa alaihissalam yang mengabarkan mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkat doa Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul, ya. Maksudnya rasul muncul dari kalangan mereka, bukan hanya untuk mereka, untuk seluruh alam semesta, tetapi di tengah-tengah mereka muncullah rasul tersebut dari keturunan mereka. Minhum, dari keturunan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang senantiasa membacakan ayat-ayat engkau, Al-Qur'an maksudnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membacakan kepada engkau Alkitab, yaitu kitab yang akan turunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnahnya. Ya, al-hikmah di sini ada pendapat yang mengatakan maksudnya sunnah-sunnah Nabi agar membedakan dengan Alkitab. Ada yang mengatakan maksudnya hikmah-hikmah, ajaran-ajaran yang baik secara umum. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Apa maksudnya mensucikan mereka? Rasul tersebut fungsinya membacakan Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi, mensucikan mereka. Mensucikan apa? Mensucikan mereka dari amalan-amalan radha'il, amalan-amalan yang buruk, akhlak yang buruk, dan menghiasi amalan mereka dengan amalan-amalan yang baik. Oleh karenanya, Nabi SAW berkata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Oleh karenanya, konsentrasi dakwah Nabi di antaranya tazkiyah. Terlalu banyak dalil menunjukkan Nabi konsentrasi tazkiyah. Makanya Nabi mengajar adab dalam segala hal. Adab terhadap istri, adab terhadap suami, adab terhadap tetangga, adab terhadap anak, terhadap guru, adab terhadap murid, ya. Adab terhadap diri sendiri, adab terhadap lingkungan, ya. Adab terhadap pemerintah, penguasa. Semua diajarkan. Rasulullah ingin mentazkiyah umatnya dengan menghilangkan ar-radha'il, menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk dan menghiasi mereka dengan akhlak yang baik. Maka tidak kita dapati ajaran agama yang detail dalam masalah akhlak seperti Islam. Karena di antara fungsi Nabi adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Hanya saja sebagian kita umat Islam meninggalkan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Padahal di antara fungsi Nabi SAW adalah tazkiyah. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha al-aziz, maha perkasa, al-hakim, dan maha bijak. Yaitu seakan-akan Ibrahim bertawassul dengan nama Allah Al-Aziz Al-Hakim, yaitu engkau mampu ya Allah. Sangat mampu. Ibrahim perhatian sama anak keturunannya. Ingin agar anak-anak keturunannya baik-baik, ya. Dan dia sudah seakan-akan dia merasa akan ada anak keturunannya yang rusak.
Makanya dia mengatakan wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah di antara sebagian keturunan kami. Ibrahim sadar bahwasanya ada sebagian keturunan yang baik dan ada sebagian keturunan yang tidak baik. Maka perlu ada seorang rasul yang untuk menjaga anak keturunannya. Dan engkau ya Allah maha kuasa atas segala hal tersebut. Jika engkau putuskan ada seorang rasul dari kalangan keturunanku yaitu Muhammad, tidak ada yang bisa mencegah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Tidak ada yang bisa protes. La mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, dan engkau maha bijak. Al-Hakim sudah sering kita jelaskan bisa maknanya dzul hukmi, bisa maknanya dzul hikmah. Itu engkau lah pemegang keputusan hukum ya Allah, atau engkau lah yang maha bijak. Ketika kau turunkan atau kau utus seorang rasul dari kalangan keturunanku, engkau maha bijak. Dan doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya ketika seorang berdoa, dia bertawassul dengan nama-nama Allah yang pas. Lihat di awal Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena berkaitan dengan pengabulan amal. Engkau Maha mendengar permintaan kami, maka kabulkanlah. Engkau mengetahui amalan kami, maka kabulkan. Kemudian doa berikutnya, wa tub alaina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, wa arina manasikana, tunjukkanlah kami bagaimana cara kami berhaji, cara kami beribadah. Ya, dan ketika kami beribadah, kami pasti melakukan taksir, tidak sempurna sebagaimana keagunganmu. Kalau begitu, wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau Maha menerima taubat dan engkau Maha pengasih. Selalu berdoa, ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah, meminta sesuai dengan kondisi doa yang kita minta. Yang berikutnya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang bacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah, wa yuzakkim, dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk dan menghiasi mereka dengan akhlak yang baik. Innaka antal azizul hakim. Maka disebutkan nama Allah Al-Aziz Al-Hakim. Karena berkaitan dengan diutusnya seorang rasul dari bangsa Arab yang tepatlah pengutusan tersebut. Ini berkaitan dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim menutup doanya dengan innaka antal azizul hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Oleh karenanya barang siapa yang mentadaburi tentang kondisi umat manusia sebelum datangnya Islam di puncak-puncak kerusakan. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha nazara ila ahlil ardi, fama qatahum ajahum wa arabahum, illa baqaya min ahlil Islam. Illa baqaya min ahlil kitab. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memandang kepada penghuni bumi. Allah murka kepada mereka. Ya, yang Arab maupun non-Arab. Kecuali hanya tersegelintir tersisa dari ahlul kitab yang masih bertauhid. Dan itu benar, sebelum Nabi diutus lagi rusak-rusaknya. Di Romawi rusak akhlak, di Persia lebih rusak lagi, bagaimana mereka menyembah api, bagaimana mereka mentuhankan manusia, bagaimana raja menikah dengan mahramnya, menikah dengan putrinya sendiri, seorang lelaki bernikah dengan ibunya sendiri. Di Persia tersebar seperti itu. Romawi lagi rusak-rusaknya, perbudakan sampai mereka mengadu manusia dengan hewan ditonton di dalam arena, rusak akhlak. Zina di sana sini dan macam-macam, ya. Kerusakan. Ada segelintir ahlul kitab yang masih bertahan, ya. Waraqah bin Naufal, kemudian pendeta-pendeta yang sempat bertemu dengan Salman Al-Farisi yang masih di atas ajaran Islam, ajaran tauhid maksud saya. Ya. Adapun Arab sendiri lagi rusak-rusaknya. Sebagaimana disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika bertemu dengan Najasyi, maka dia cerita, Ayyuhal Malik, wahai raja, kami dahulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, ya, kami begini, kami dulu na'til fawahish, kami melakukan perbuatan keji, ya'kulu minal qawiyyud dha'if, yang kuat memakan yang lemah, nusi'ul jiran, kami berbuat buruk kepada nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga, kami wa na'kul, kami makan yang haram. Dia sebutkan semua kerusakan-kerusakan. Sampai datang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengajarkan kami untuk begini, untuk baik, untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk berbuat jujur, untuk menolong yang lemah, bukan makan yang lemah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar Rasulullah SAW dakwanya adalah tazkiyah.
Ya, jadi kalau kita bandingkan bagaimana sebelum Nabi Muhammad datang, umat dalam kegelapan. Ya, lihat bagaimana tentang rusaknya pergolakan di kalangan Nasara, ya, bagaimana pergolakan, timbul protestan lah, timbul inilah, timbul ana, bagaimana kekuatan gereja bertentangan dengan kekuatan masyarakat, terjadi pergolakan luar biasa. Ya. Dan itu bisa dibaca dalam sejarah, ya. Ketika datang Islam, Rasulullah melakukan tazkiyah, maka diajarkan tentang rahmat Islam, kasih sayang Islam, indahnya Islam, adilnya Islam. Ya. Tidak ada rasisme dalam Islam. Luar biasa. Siapapun bisa jaya. Siapapun bisa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggal beriman, beramal saleh. Islam mengajarkan tawadhu, menjauhkan kesombongan. Itu adalah Islam. Bagaimana mengatur sampai adab antara istri dengan suami, dan antara rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyat, dan seterusnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi doa Nabi Ibrahim dikabulkan, ya. Makanya Nabi mengatakan ana da'watu abi, aku adalah doa dikabulkannya doa ayahku Ibrahim. Setelah itu Allah kembali lagi memuji Ibrahim. Ayat 130. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan tidak ada orang yang benci kepada ajaran Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Wa laqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia di akhirat termasuk hamba-hamba yang saleh. Di sini Allah mengatakan, sekarang saya sudah jelaskan, seakan-akan Allah berkata, saya sudah jelaskan bagaimana Ibrahim. Bagaimana Ibrahim, wa bizala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Sudah Allah sebutkan ayat sebelumnya. Allah puji Nabi Ibrahim dalam banyak ayat sebelumnya ini. Bagaimana Ibrahim diuji, segala ujian lulus dalam ujian. Diuji dengan ujian luar biasa, ya. Sudah sebagaimana kita tahu, ya. Kemudian di antaranya Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah. Bagaimana Ibrahim beribadah, bagaimana Ibrahim mendoakan anak keturunannya, bagaimana Ibrahim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencela kalau masih ada yang tidak suka dengan agamanya Ibrahim, maka itu orang yang bodoh. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Dan tidaklah orang benci kepada agamanya Ibrahim kecuali orang yang bodohi dirinya sendiri. Kalau dia jahil, berarti dia jahil, tidak ngerti. Tapi kalau dia sudah tahu Ibrahim seperti itu, kemudian dia tinggalkan agama tauhidnya Ibrahim, maka dia telah membodohi dirinya sendiri. Makanya orang safih, orang bodoh, sudah tahu Ibrahim adalah sosok yang hebat, yang dia membawa tauhid, ya. Kemudian orang tersebut meninggalkan ajaran tauhid, maka dia safiha nafs, dia membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia sebagai hamba Allah yang luar biasa, dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Itu termasuk orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Allah berfirman setelah itu ayat ke-131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Allah berfirman, Rabbnya berfirman kepadanya, "Aslim." Ya, tunduklah engkau wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia berkata, aku tunduk kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Ibrahim tidak berkata, aku tunduk kepada engkau ya Allah. Tapi Ibrahim berkata, aku tunduk kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Karena Ibrahim tahu bahwasanya Allah ini pencipta alam semesta. Allah ini pengatur alam semesta. Bagaimana aku tidak tunduk kepada zat yang seperti ini? Ini di antara cerdasnya Ibrahim. Dia tunduklah kepadaku. Maka Ibrahim jawab, ya tentu ya Rabbku. Aslamtu Rabbil Alamin. Dengan segera Ibrahim tidak pikir panjang, langsung dia jawab. Qala aslamti, qala aslamtu. Qala aslim, qala aslamtu. Ya, Allah berkata aslim, tunduklah, langsung dia menjawab. Qala aslamtu, aku tunduk. Kepada siapa? Rabbul Alamin. Kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak berkata aku tunduk kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim berkata aku tunduk kepada Rabbul Alamin. Kenapa aku tidak tunduk kepada Rabbul Alamin sementara Allah adalah Rabbul Alamin? Penguasa alam semesta yang menciptakan aku, menciptakan kalian seluruhnya, menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, maka patut untuk ditunduki. Patut untuk ditunduki, patut untuk ditauhidkan, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim mewasiatkan kalimat ini, yaitu aslamtu lirabbil alamin.
Aku tunduk kepada Rabbul Alamin. Tunduk dengan ragaku, tunduk dengan pikiranku, tunduk dengan hatiku. Tunduk dengan zahirku, tunduk dengan batinku. Ibrahim mengatakan, aslamtu, aku ini tunduk dengan segala yang ada pada diriku. Zahirku, batinku, amalku, hatiku, pikiranku. Aku tunduk kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Oleh karenanya Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anak-anaknya dan kepada Yakub, Yakub cucunya. Kita tahu anak Ibrahim, kalau berdasarkan literatur yang sampai kepada kita, ada dua, yaitu Ishak, anaknya Sarah, istrinya Sarah, kemudian Ismail dari istrinya Hajar. Kalau dalam literatur Ahlul Kitab, Ibrahim punya anak lagi yang lain. Punya istri yang lain, istri yang ketiga. Dari situlah kemudian muncullah suku Madian dan selanjutnya. Allah alam bisa, tapi kalau sampai kepada kita, literatur yang Islam, dalam literatur Islam ada dua. Istrinya Sarah berarti anaknya Ishak, dari istrinya Hajar punya anak Ismail. Maka Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anak-anaknya. Kalian harus tunduk kepada Rabbul Alamin. Wa Yaqub dan wa Yaqubu ya baniya. Demikian juga Yaqub mewasiatkan kepada putra-putranya. Sebagaimana Ibrahim mewasiatkan kepada Ishak dan Ismail, maka demikian juga Yakub, yaitu cucunya Ibrahim, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, mewasiatkan kata-kata yang sama kepada putra-putranya. Dia berkata, ya baniya, inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai putra-putraku, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama Islam. Fala tamutunna, jangan sampai kalian meninggal kecuali wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi Islam. Jangan kalian meninggal sekali-sekali kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam. Apa maksud wasiat ini? Wasiatnya jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Tahir bin Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir mengatakan maksudnya kalian harus selalu Islam setiap saat. Karena tidak seorang pun dari kita tahu kapan dia mati. Kita tidak mungkin menstel sekarang maksiat dulu nanti mau mati baru kemudian kita baik. Siapa yang bisa menstel seperti itu? Men-setting seperti itu? Tidak bisa karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita tahu kapan kita meninggal, kita bisa setting. Saya maksiat dulu, nanti meninggal baru saya berbuat kebajikan. Tapi kita nggak tahu kapan kita meninggal. Maut bisa datang menyebut kita sewaktu-waktu. Maut bisa datang menyebut kita sewaktu-waktu. Karenanya, maka wajib untuk kita untuk Islam dalam setiap kondisi. Sehingga ketika kita akan meninggal, kita dalam kondisi Islam. Itu maksud kata Tahir bin Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Ini maksudnya perintah untuk senantiasa menjaga keislaman ya dalam setiap saat dan kondisi. Senantiasa bertakwa kepada Allah dalam setiap saat dan kondisi. Karena maksud daripada Yakub dan Ibrahim mewasiatkan anak mereka bukan untuk hanya taat kepada ketika menjelang mati, bukan. Tapi jagalah ketaatanmu sampai kau meninggal dunia. Itu maksudnya. Istiqomahlah engkau. Jadi kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati ke dalam Islam, maksudnya istiqomahlah. Karena kau tidak tahu kapan kau meninggal, maka jagalah Islammu senantiasa. Dan kita berusaha demikian. Kalau kita bersalah, segera bertobat. Kalau kita bersalah, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil tentang husnul khatimah. Ini doa atau wasiat dari Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub untuk husnul khatimah. Agar ketika meninggal dalam kondisi Islam, maksudnya adalah husnul khatimah. Ini juga menunjukkan perhatian orang tua kepada anak-anak. Mewasiatkan kepada anak. Jadi seorang tua jangan cuek sama anak-anak. Lihat Ibrahim tadi doanya buat anak-anaknya banyak sekali, bukan cuma anaknya, cucunya dia doain. Dan itu banyak ya. Seperti dalam doa tadi disebutkan Rabbana min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah dari keturunan kami ya. Dalam doa yang lain wajunubuni wa baniya an a'budal asnam. Ya Rabbku jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi doa Nabi Ibrahim perhatian terhadap anak keturunannya ya. Demikian juga lihat bagaimana dalam ayat ini Yakub menasihati anak-anaknya. Yakub punya anak ada berapa? Ada 12 ya. Yakub punya 12 yaitu Yusuf, Binyamin dan 10 lainnya ya. Yakub menasihati anak-anaknya semua agar kalian wahai anak-anakku meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat para ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim tiba,
Jangan lupa punya perhatian buat anak-anak. Jangan bosan-bosan beri wejangan kepada anak-anak. Bukan terus-terusan tentunya tidak, tapi pilih waktu satu demi waktu yang lain. Anak-anak itu kata sebagian ahli tarbiyah, ibarat kalau kita ngurus anak-anak seperti ibarat kita sedang masak makanan, apinya enggak boleh besar, tapi apinya enggak boleh mati. Harus apinya kecil, selalu tengok-tengok. Kalau dibiarkan apinya bakalan mati. Kalau dikerasin apinya maka akan gosong. Anak-anak seperti itu, apalagi anak zaman sekarang. Ya, tidak boleh keras kepada mereka, tapi tidak boleh ditinggalkan. Jangan seorang mengatakan anak-anak tahu jati diri zaman sekarang mereka mencari jati diri di medsos, mencari jati diri di internet, hancur, mencari kawan di internet. Maka seorang waspada, anak-anak ditegur, ditengok-tengok, jangan dilepas dan jangan juga dikasari, ditengok-tengok seperti seorang masak makanan tersebut butuh api yang kecil tapi terus menerus kontinu, baru bisa rasanya enak. Ya. Lihatlah bagaimana Ibrahim perhatian sama anak-anaknya, bagaimana Yakub perhatian sama anak-anaknya. Karena kalau kita perhatian sama anak, asalnya anak-anak itulah aset bagi kita. Kalau kita meninggal, mereka yang senantiasa setia mendoakan kita. Taib. Kemudian ayat berikutnya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian hadir? Ayat ini banyak ahli tafsir, di antaranya Sa'di, yang mengatakan bahwasanya ayat ini tujuannya adalah mengkritik orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka sombong, ya, mereka membanggakan kami keturunan Ibrahim, ya, kami adalah agama yang benar, kami yang ini, kami adalah pilihan Allah, kami sya'bullahil mukhtar, suku yang dipilih oleh Allah. Selain kami maka di neraka jahanam, selain kami tidak ada nilainya, terhina. Maka Allah ingin bantah mereka, ya, bahwasanya agama kalian tidak seperti agama nenek moyang kalian yang kalian bangga-banggakan. Tidak seperti agama Yakub, nenek moyang kalian, yaitu Israel. Yakub adalah Israel, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Adakah kamu hadir ketika Yakub datang tanda-tanda kematian baginya, akan meninggal dunia? Kalian tentu tidak hadir, wahai Bani Israel. Ya, kalian tidak hadir. Ya. Karena kalian muncul belakangan. Ya. Tahukah apa yang dikatakan nenek moyang kalian Israel kepada putra-putranya? Idh qala li banihi. Tatkala dia berkata kepada putra-putranya yang berjumlah 12, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Ini wasiat yang benar-benar dia perhatikan ketika akan meninggal dunia. Kita tahu bagaimana seorang kalau akan meninggal dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan sangat urgent. Yang menurut itu harus diperhatikan, ya. Bagaimana kalau dia sudah meninggal tidak ada yang ngurusin? Maka dia tanya, ma ta'buduna min ba'di. Lihatlah bagaimana Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah dalam surat Maryam. Allah berkata, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wa ishta'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbika syaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliyya." Ya Allah, aku ini sudah tua, rambutku sudah putih, tulangku sudah lemah, istriku mandul. Tetapi wa inni khiftul mawaliya min wara'in, aku khawatir setelahku bagaimana? Ya. Siapa yang mengurus Bani Israel kalau aku meninggal, ya. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh yang melanjutkan usahaku agar bisa menjaga agama di tengah-tengah Bani Israel. Ini doanya Nabi Zakaria, perhatian terhadap kondisi setelah dia. Bukan cuma buat anaknya, bahkan kepada masyarakat secara umum. Ya, maka di sini lihat Nabi Yakub, dia mempedulikan apa yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia. Maka dia tanya sama anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau saya meninggal apa yang kalian sembah? Siapa yang kalian ibadahi? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata mereka, kami beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu, nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Ilah yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami dalam kondisi Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak dari Yakub 12 orang tersebut mengakui tentang ayah mereka yaitu Yakub, kemudian
Ismail dan juga Ibrahim. Di sini ada masalah. Ismail kok disebut dengan aba, disebut dengan ayah? Ya. Ada yang mengatakan kalimat al-ab karena Ismail bukanlah ayahnya dari Bani Israel. Ismail adalah jalurnya beda, jalur dari Hajar. Kalau dibilang om, ya om benar, om. Jadi Ismail adalah om mereka, ya. Karena Ismail adalah saudara dari Yakub. Jadi Ismail adalah ammuhum, yaitu paman mereka. Tetapi dalam ayat ini Ismail dimasukkan dalam rombongan bapak-bapak nenek moyang. Makanya mereka berkata, kami beribadah kepada Tuhanmu, yaitu Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Ya. Tuhannya Ishak. Padahal Ismail bukan bagian daripada garis nenek moyang mereka. Kan mereka Bani Israel, Yakub, Ishak, Ibrahim. Ismail dari sisi yang lain. Tapi kenapa Ismail dimasukkan? Kata para ulama, karena al-ab terkadang dalam bahasa Arab bisa artinya al-am, paman. Ya, ini pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak, ini membabi taglib, dominan, karena dalam bahasa Arab terkadang disebut seperti al-abawan, dua orang tua, dua ayah, padahal maksudnya al-ab wal Al-um di sini disebut juga ab, tapi membabi taglib, dominan. Ketika disebut al-qamaran, dua rembulan, maksudnya rembulan dan matahari. Karena kalimat ini membabi taglib dominan sehingga dikatakan al-qamaran, maksudnya dua yang bercahaya, rembulan dan matahari. Padahal matahari bukan rembulan. Seperti juga al-abawan. Al-abawan maksudnya ayah dan ibu, ya. Padahal dari al-ab dan al-ab, ayah dan ayah, tapi maksudnya satunya adalah ibu. Demikian juga ini ketika al-aba, kami menyembah tuhan-tuhan nenek moyangmu, artinya di antaranya Ismail, ya. Ini pendapat kedua bahwasanya al-ab maknanya bukan al-am, tetapi al-am disebutkan dalam al-ab min babi taglib. Ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama lain mengatakan tidak, al-ab bisa maknanya al-am kalau ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan akan hal tersebut. Di sini bantahan terhadap orang Yahudi karena Allah menjelaskan bahwasanya Tuhannya Ishak, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ismail, semuanya ilahan wahidan, semuanya Tuhan yang esa. Maka janganlah kalian berbuat kesyirikan, wahai ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara, ya, Yahudi maupun Nasara, ya. Karena Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kalian, Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang esa. Setelah Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Bagi umat yang telah lalu apa yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ini bantahan lagi Allah kepada orang Yahudi. Jangan kalian bangga-banggakan kalian keturunan nabi-nabi. Jangan kalian bangga-banggakan, oh kami ini keturunan Yakub nabi. Kami keturunan Ishak juga nabi. Kami keturunan Ibrahim juga nabi. Kata Allah, tilka ummatun qad khalat. Itu umat sudah berlalu. Kesolehan mereka tidak ada kaitannya dengan kalian. Kalian bertanggung jawab atas amalan kalian. Laha ma kasabat, bagi mereka amalan kalian, amalan mereka. Walakum ma kasabatum, dari kalian amalan kalian. Kalian jangan mengatakan merasa selamat karena nenek moyang kalian adalah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Enggak. Meskipun om kalian Ismail, bapak kalian Yakub, nenek moyang kalian Ishak dan Ibrahim, kalian tidak akan bermanfaat. Kata Allah, laha ma kasabat. Ummatun qad khalat, umat telah berlalu, mereka adalah suatu umat yang telah berlalu. Bagi mereka amalan mereka, walakum ma kasabatum, bagi kalian amalan kalian, tanggung jawab atas amalan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kalian tidak akan ditanya apa yang mereka lakukan. Dan demikianlah kita tidak akan tanya dengan orang terdahulu, enggak ada. Orang terdahulu telah lewat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubul amwat, janganlah kalian mencela orang sudah meninggal dunia, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Mereka telah mendapatkan hasilnya. Tidak perlu mencela mereka. Mereka sudah berlalu sudah. Ya. Tapi menakjubkan di sini Allah tidak mengatakan, Allah hanya mengatakan wala tusaluna amma kanu ya'malun, ya. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kalau kalian ikut ya salah sendiri, kenapa ikut mereka, ya. Kalau mereka tidak ada kaitan dengan kalian, ya. Tapi Allah tidak mengatakan wala yus'aluna amma kuntum ta'malun. Mereka tidak ditanya atas apa yang mereka kerjakan. Tapi Allah tidak berkata mereka umat yang terdahulu tidak ditanya atas apa yang kalian kerjakan. Karena
bisa jadi orang terdahulu ditanya tentang kejadian apa yang dilakukan masa depan. Ketika orang-orang terdahulu melakukan kebajikan atau keburukan. Allah berfirman, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami mencatat apa yang mereka lakukan ketika masa hidup dan dampak dari apa yang mereka lakukan. Seperti orang terdahulu mungkin mengajarkan maksiat, mengajarkan bid'ah, mengajarkan kesesatan. Kemudian datang orang-orang belakangan baca buku mereka, maka mereka akan ditanya juga tentang perbuatan orang di depan setelah mereka. Yang setelah mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan orang lalu, tetapi orang yang lalu bisa ditanya tentang perbuatan orang di masa depan. Kenapa? Ketika orang-orang lalu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kemungkaran, mengajari orang bagaimana cara bermaksiat kepada Allah, diikuti oleh orang-orang belakangan, maka mereka juga akan bertanggung jawab. Seperti zaman sekarang, ada jejak digital, orang-orang mungkin nyanyi-nyanyi, mungkin film-film, mungkin aurat terumbar di mana sini, perkataan-perkataan menyesatkan, kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan, dinikmati oleh orang-orang belakangan, orang yang ke depan, masa depan, maka mereka yang dahulu sudah meninggal, sudah ditelan zaman, ya, akan ditanya tentang perbuatan orang-orang di masa depan. Kenapa? Karena mereka punya dampak. Jadi maksud saya bagaimana detailnya Allah. Allah berfirman dalam ayat ini, "Wala tus'aluna amma kanu ya'malun." Kalian yang sekarang tidak akan ditanya tentang perbuatan orang masa lalu, enggak akan ditanya. Tetapi Allah tidak menyatakan sebaliknya. Artinya apa? Bisa jadi orang masa lalu ditanya tentang perbuatan orang masa depan. Ketika orang masa lalu punya andil dalam menyesatkan orang masa depan. Dan ini sangat mungkin terjadi. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Ibu-ibu dari Majelis Al-Ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi melanjutkan bagian terakhir dari juz pertama dari Al-Qur'anul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.